Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang, membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, judulnya ini salah siapa? Ketika Yesus sedang mengajar, orang membawa kabar tentang orang Galilea yang dicampurkan darahnya dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi kan orang Israel itu mempersembahkan korban kan, persembahkan korban dalam ibadahnya, korbannya binatang yang disembelih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini di dalam sejarah kita nggak bisa ketemu peristiwa apa persisnya karena nggak ada catatan dari sejarah sekuler tentang ini. Tapi Pilatus, kita kan kenal Pilatus hanya cerita Yesus diadili ya. Tapi Pilatus itu di dalam catatan sejarah dia memang pemimpin yang kejam. Dia bahkan Pilatus diberhentikan dari pekerjaannya sebagai wali negeri karena ada banyak laporan tentang kekejaman Pilatus. Jadi Kekaisaran Roma itu unik. Sifatnya memang diktator, tapi Kekaisaran Roma itu punya kode etik. Mereka punya kode etik cara memperlakukan orang-orang di tanah jajahan. Ada kode etiknya. Jadi tentara Roma nggak boleh semena-mena juga. Memang mereka kejam sekali kalau mereka berperang dengan pemberontak, mereka kejam sekali. Tapi dengan warga sipil itu ada kode etiknya. Dan dalam catatan sejarah Pontius Pilatus itu kejam. Dia sangat kejam terhadap warga sipil. Sehingga banyak sekali protes, banyak sekali gunjingan gitu betapa kejamnya Pontius Pilatus. Dan di Injil Lukas ini kita melihat kekejamannya. Darahnya orang-orang itu dicampur dengan darah binatang. Artinya mereka disembelih dengan kejam sekali. Dan kemudian jenazahnya diperlakukan dengan kejam juga. Dan orang-orang datang ke Yesus, mereka nggak tanya ini salah siapa, tapi secara tersirat mereka bertanya begitu. Kok bisa ya mereka mengalami, mereka kan umat Allah, mereka kan umat Tuhan. Kok bisa mereka mengalami keadaan yang begitu mengerikan seperti itu? Dan Yesus menjawab di ayat 2, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Lalu ada cerita yang lain. Ada 18 orang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Tahu ya Siloam, kolam Siloam. Nah, ada menaranya runtuh dan 18 orang di situ ketimpa menara dan mati. Dan salah siapa? Musibah seperti itu. Orang datang kepada Yesus dan tanya, itu salah siapa? Dan Yesus bilang, kamu pikirnya apa? Sangkamu dosa mereka lebih besar? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percakapan Yesus dengan orang banyak di dalam Injil Lukas ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang berharga tentang hidup kita, Bapak Ibu. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan siapa Allah kepada kita dan apa itu hidup, apa artinya hidup bagi kita. Kita merenungkan ini, kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Nah, seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu,
Ketika kita melihat musibah terjadi, keadaan yang di luar kebiasaan, sesuatu yang terjadi di luar dugaan dan di luar kebiasaan, biasanya kemudian kita berpikir ini salah siapa. Karena itu Yesus menegur orang-orang yang membawa berita itu dan bilang, kamu pikir mereka lebih berdosa dari kamu. Dan Yesus bilang kan tadi, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga bisa kayak gitu. Artinya begini, jangan tanya itu salah siapa. Jangan lihat orang langsung bilang, wah ini orang berdosa nih. Tentang dosa, Bapak Ibu, teman-teman, kita semua berdosa, kata Yesus. Tentang dosa, kita semua perlu bertobat. Siapa kamu sehingga kamu mau menghakimi saudaramu soal dosa? Kalau ada perempuan yang katanya kedapatan berzina dibawa kepada Yesus, Yesus bilang apa? Ayo lempar, silakan. Tapi yang lempar adalah yang tidak berdosa. Dan gak ada yang bisa lempar karena semuanya berdosa. Nah, kalau soal dosa, bukan bagian kita untuk bilang si ini lebih berdosa, si ini lebih suci. Saya pun, itu bukan job description saya. Job description-nya pendeta, gembala, bukan menghakimi. Pendeta gembala job description-nya adalah menggembalakan, melayani seperti Yesus melayani. Di dramanya William Shakespeare, Julius Caesar bilang kepada Brutus, "The fault, dear Brutus, lies not in the stars, but in ourselves that we are underlings." Seringkali kita bilang, wah nasib, gitu ya, takdir gitu ya. Udah takdirnya, udah suratan. Orang Kristen tidak percaya takdir. Faith, takdir. Bagi kita tuh berbeda. Bukan begitu, cara mainnya enggak gitu. Kita dan Tuhan adalah, hidup bagi kita di hadapan Tuhan adalah, Tuhan baik dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu takdir bagi kita. Kebaikan dari Tuhan. Tuhan baik. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, ada kehendak bebas manusia. Kehendak bebas manusia membuat terjadilah begitu banyak kemungkinan, peluang, kemungkinan. Karena ada begitu banyak kemungkinan, maka kemungkinan itu juga berarti ada begitu banyak kemungkinan untuk salah. Nah, karena kita manusia berdosa, diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, maka kita bisa berbuat salah. Dan di dalam kelemahan kita sebagai manusia itu, Tuhan turut bekerja supaya semuanya tetap jadi baik untuk kita. Jadi gak ada Tuhan udah garis, seret nih garisnya Markus, seret nih garisnya Bulan, seret gini garisnya Laras. Enggak kayak gitu. Tuhan punya garis besar. Lahir, ketemu Tuhan, di bumi ketemu Tuhan dalam kekekalan. Itu garis besarnya. Tapi antara itu ada kehendak bebas manusia. Dan disitulah kita bergumul, berjuang, menangis, tertawa, bahagia, sukacita. Itu semua terjadi di dalam garisnya Tuhan. Karena itu saya pernah bilang kan, sesusah-susahnya hidup ini, jangan tinggalkan Tuhan. Supaya kita enggak keluar dari garis besarnya Tuhan yang baik itu. Nah, apalagi kalau ada yang bilang, ya itu emang udah suratan karena horoskopnya gitu. Kamu bintangnya apa gitu kan. Seolah-olah bintang-bintang, pergerakan planet dan bintang itu menentukan nasib kita. Makanya William Shakespeare aja tahu. Salahnya bukan di bintang-bintang Brutus, gitu kan. Bahasa ini terjemahannya gitu. Salahnya bukan di bintang-bintang Brutus. Salahnya apa? Salahnya karena kita ini manusia. Itu persoalannya. Karena kita hidup di bawah sini, di bumi. Salahnya karena kita hidup di bawah sini, di bumi. Ketika ada kejadian, masalah, Bapak Ibu, seringkali orang musibah. Sebenarnya orang Kristen melihatnya begini. Ada lingkaran besar, itu namanya musibah. Dan di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil,
musibah karena dosa. Tidak semua musibah itu karena dosa. Tapi dosa punya konsekuensi yang bisa membawa musibah. Gitu ya. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Karena konsekuensi dari dosa bisa membawa musibah. Seperti Yudas Iskariot. Konsekuensi dari dosanya, dia mati. Dia nggak harus mati. Kalau dia bertobat, dia nggak mati. Tapi dia nggak mau bertobat. Nah, jadi hidup ini, Bapak Ibu, teman-teman, hidup ini adalah misteri. Kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Kita nggak tahu jalan depan kita akan seperti apa. Tapi di dalam Kristus itu menjadi misterium tremendum, menjadi misteri yang menakjubkan karena kita tahu dalam keadaan yang seperti telur di ujung tanduk pun ada Tuhan yang bisa melepaskan kita. Itu hidup bagi kita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa paham segala sesuatu, teman-teman. Kita nggak bisa lakukan segala sesuatu dengan sempurna. Pasti ada salahnya, pasti ada cacatnya, pasti ada celahnya. Tetapi yang menakjubkannya adalah kita punya Tuhan yang sempurna, yang bisa membuatnya menjadi baik. Nah, karena itu ketika orang banyak datang pada Yesus dan bilang, ini kejadian seperti ini. Yesus jawabnya, kamu pikir mereka lebih berdosa dari kamu? Enggak. Kamu pikir orang-orang yang kena musibah ketimpa menara di Siloam itu lebih berdosa dari kamu? Tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Yesus menegur dengan keras sekali kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu cenderung merasa bahwa mereka benar. Mereka umat pilihan Tuhan. Mereka beribadah kepada Yahweh. Satu-satunya bangsa di Timur Tengah yang menyembah Allah yang satu waktu itu adalah orang Yahudi. Dan Yahweh telah memimpin mereka dengan cara yang begitu luar biasa dalam sejarah. Karena itu mereka punya kebanggaan yang begitu besar sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang benar. Nah, kalau di dalam hati, teman-teman, kalau di dalam hati kita sudah ada perasaan saya benar, saya baik, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah menilai orang-orang di sekitar kita sebagai tidak baik. Dan Yesus memberi pesan ini kepada kita hari ini. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Tuhan. Semua kita butuh kasih karunia. Ketika kita bisa melakukan perbuatan baik, harus ingat, itu bukan kita. Itu kasih karunia yang mengizinkan kita untuk bisa melakukannya. Sehingga kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita juga enggak langsung cari pohon tomat, mau gantung diri. Nggak bakalan bisa gitu kan, beratan kita daripada pohon tomatnya. Ketika kita membuat kesalahan, kita nggak langsung putus asa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita memang bisa lakukan kesalahan, dan kita punya Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Karena itu, orang Kristen, nomor satu yang harus dibuang dari kamus kita adalah penghakiman, menghakimi orang, menganggap diri lebih benar, lebih bagus, lebih suci dari orang lain. Itu harus dibuang dari kamus kita. Kalau ada orang yang jahat, kita apain, Pak? Kita mendoakan dia. Kalau kita punya akses untuk ngomong, kita datang dan bilang, itu jahat. Iya kan? Bukan menghakimi. Kadang-kadang kita tidak menghakimi secara langsung. Tapi seringkali kita melakukan penghakiman tanpa sadar. Apa yang kita lakukan? Melihat saudara kita jatuh, saudara kita salah, kita bukan datang dan menegur dia, bilang itu salah, tapi kita cerita ke orang-orang. Tuh Markus tuh kayak gitu kelakuannya. Itu menghakimi, teman-teman. Orang Kristen, pengikut Yesus, manusia kasih karunia, graceful community, komunitas kasih karunia. Kalau lihat ada yang salah, datang dan bilang, itu salah.
Lalu yuk kita perbaiki bareng-bareng. Itu kasih karunia kan. Tapi komunitas yang demikian sejauh ini masih utopia bagi saya. Karena kita semua masih berjuang. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Yesus menegur orang Yahudi. Bukan dosa mereka yang perlu kamu bicarakan. Kamu perlu bicarakan dosamu sendiri. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu binasa. Karena itu teman-teman, bertobatlah. Ketika kita menghakimi orang lain, bertobat. Bukan bagian kita. Bukan menghakimi, tapi mendoakan. Menegur, mendoakan. Itu kasih karunia. Dan seorang Yahudi namanya Viktor Frankl, dia menulis keren sekali. It did not really matter what we expected from life, but rather what life expected from us. Dalam hidup ini teman-teman, apa yang kita harapkan dari hidup untuk terjadi pada kita itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita. Orang bisa berlaku tidak adil kepada kita, orang bisa kejam kepada kita, hidup bisa kejam kepada kita, dunia bisa kejam kepada kita, nasib dalam tanda kutip bisa kejam kepada kita. Itu enggak penting, kata Viktor Frankl. Viktor Frankl ini survivor Holocaust. Dia mengalami pembantaian orang Yahudi di Perang Dunia Kedua. Dan dia bertahan, dia bisa hidup lewati itu. Dan dia ngomong seperti ini, kita paham. Orang Yahudi di Perang Dunia Kedua, malamnya masih makan-makan di restoran mahal. Besoknya dibuang ke kamp konsentrasi. Rumahnya, hartanya semua dirampas oleh Hitler dan pasukannya yang mayoritasnya Kristen itu. Karena itu mereka merasa tidak adil kan. Itu ketidakadilan yang paling nyata sekali. Tapi Viktor Frankl bilang bukan apa yang hidup berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada hidup ini. Menjadi anak-anak yang bertransformasi menjadi manusia yang mandiri dan berdampak pada sesama. Itu kan visinya Dream House. Viktor Frankl bilang, hidup ini bisa bawa macam-macam pada kita. Ketidakadilan yang luar biasa, hidup ini bisa bawa. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting apa yang kita bawa kepada hidup ini. Apakah kita bisa berpengaruh baik pada orang-orang di sekitar kita. Bukan uangmu berapa banyak, tapi seberapa uangmu itu berdampak bagi kehidupan. John Wesley ngomong lagi begini, bukan seberapa banyak uang yang aku beri kepada Tuhan yang penting. Yang penting adalah berapa uang Tuhan yang saya simpan untuk diri saya. Bisa paham perbedaannya? Bukan berapa banyak uang saya yang saya berikan pada Tuhan yang penting, tapi yang penting adalah berapa banyak uang Tuhan yang saya simpan untuk diri saya. John Wesley memandang uang itu bukan miliknya. Uangnya adalah milik Tuhan. Karena itu dia harus selalu hati-hati. Jangan sampai dia simpan untuk dirinya lebih banyak daripada yang dia kembalikan kepada Tuhan. Karena itu uangnya Tuhan. Tapi orang Kristen hari-hari ini enggak mau teori itu. Enggak. Berapa banyak uang saya yang saya berikan kepada Tuhan. Dan kemudian saya banggakan, saya berikan uang banyak kepada Tuhan. Itu kata John Wesley itu salah paham. Itu bukan uangmu, itu uang Tuhan. Dan Tuhan berbaik hati hanya minta 10%. Lalu kita kasih dan bangga gitu. Apa yang sudah kita berikan kepada hidup. Dengan apa yang ada pada kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu yang penting. Bukan menghakimi orang.
lihat keadaannya kayak gitu, itu karena dosa. Bukan. Tapi bagaimana dengan keadaan saya sekarang ini? Saya bisa berarti bagi orang-orang kayak gitu. Jika kamu tidak bertobat, kata Yesus. Bertobat itu bukan berhenti mencuri. Bertobat itu bukan berhenti bohong. Bertobat itu adalah cara berpikirnya berubah. Kalau cara berpikir kita berubah, kita nggak punya alasan lagi untuk berbohong. Kita nggak punya alasan lagi untuk mencuri. Cara berpikir yang bagaimana? Melihat hidup kita yang di dalam Tuhan ini bukan milik kita lagi. Melihat semua yang kita punya bukan milik kita. Waktu kita, tenaga kita, uang kita itu bukan punya kita. Kenapa begitu? Kok bisa gitu, Pak? Gimana sih? Kok bisa gitu? Iya dong. Karena kita menyambut kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Yesus mati di kayu salib, membayar lunas semua hutang kita. Kita ini berhutang kepada dosa. Harusnya bayar dengan kematian. Tapi Yesus menggantikan kita mati di kayu salib. Dan dia bayar hutang kita. Dan kita bebas. Kita bebas dari tuntutan dosa. Kita nggak berhutang lagi kepada dosa. Haleluya. Tapi sebentar. Kita sekarang berhutang kepada Yesus. Sekarang kita milik Yesus. Dia beli kita dengan lunas, tuntas. Gak pakai cicilan, pay later. Langsung lunas di kayu salib. Nah, bertobat adalah cara berpikir kita berubah. Hidup saya ini bukan milik saya lagi. Ketika saya menyambut kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, saya telah terjual kepada Yesus. Saya bukan milik saya lagi, uang saya bukan punya saya lagi, motor saya bukan punya saya lagi, milik Yesus. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian, kata Yesus. Jadi bertobatlah, mari kita bertobat. Tahun 2022, Minggu Sengsara, kita semua ingat satu hal. Hidup kita bukan milik kita lagi. Dan itu sah, legal. Karena Yesus bayar dengan darahnya di kayu salib. Tapi ada caranya. Ada caranya supaya kita tidak jadi milik Yesus. Ada caranya. Mau tahu? Tolak kasih karunia. Buang kasih karunia. Aku gak mau percaya kepada kasih karunia. Hidupku adalah milikku sendiri. Oke, monggo, silakan. Berarti surga kamu cari sendiri jalannya ke sana. Buang kasih karunia dan hiduplah sesuai keinginanmu sendiri. Tapi kalau ada di sini, berarti kita pengikut Yesus, menyambut kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu artinya kita dibeli dengan lunas oleh Tuhan. Kita bukan milik kita lagi. Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat tahu hidupnya bukan miliknya. Uang pun bukan miliknya. Harta kita di dunia ini itu bukan milik kita. Kalau kita sambut kasih karunia Tuhan, semuanya milik Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Kita pulang aja kalau kayak gitu, khotbah kayak gini mah. Gitu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita merenungkan Minggu Sengsara untuk apa? Kita merayakan Jumat Agung dan Paskah untuk apa? Apa artinya? Kalau kita menolak kasih karunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertobatan adalah berubah cara berpikir kita. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kalau kita tanam pohon mangga, kita berharap apa? Mangga. Gak ada orang yang punya kebun mangga datang,
wih daunnya keren sekali, lihatlah batangnya cantik sekali. Nggak ada kan? Kalau kita tanam pohon durian kita berharap apa? Buah durian. Aduh jangan berbuah ya, bau soalnya. Nggak mungkin ada yang kayak gitu kan? Ada orang yang tanam pohon ara, dia datang mencari buahnya. Nggak ketemu. Lalu dia bilang pada pengurus kebunnya, udah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Kejam gak pemilik kebun ini? Udah 3 tahun gak ada buahnya, tebang aja. Tuh, dia makan tempat aja, tebang aja. Kira-kira pemilik kebun anggur ini, pemilik kebun ini, pemilik pohon ara ini kejam gak? Kejam? Kejam? Enggak kejam. Itu logis, masuk akal. Nanam pohon mangga nggak ada buahnya, ya kita tebang pakai kayunya untuk bikin tempat tidur kayak bikin kursi kayak apa gitu kan? Ya enggak? Wajar sekali kan? Kalau kita tanam pohon mangga kita berharap buah mangga, kita tanam pohon rambutan berharap buah rambutan. Pohon rambutan yang tidak berbuah adalah pohon yang gagal. Pohon ara yang tidak berbuah adalah pohon yang gagal. Karena itu pemilik kebun ini nggak kejam, teman-teman. Pemilik kebun ini melakukan apa yang memang harus dilakukan. Siapa pohon ara itu? Siapa pemilik kebun itu? Siapa pengurusnya? Pohon itu kita. Ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita, kebangkitannya melahirkan kita yang percaya kepadanya kan. Kita menjadi pohon di tamannya Tuhan, di kebunnya Tuhan. Dan dari setiap pohon Tuhan akan menantikan buah. Pohon yang tidak berbuah, di bagian lain Yesus bilang apa? Kapak sudah tersedia. Di Injil Markus kan. Kapak sudah tersedia, tinggal ditebang. Banyak orang salah paham tentang kasih karunia. Pikirnya kasih karunia itu artinya Yesus sudah mati di kayu salib, udah kita mau berdosa kayak gimana diampuni kok. Nah itu adalah kesalahpahaman yang paling tolol tentang kasih karunia. Saya katanya kata itu kasar gitu, tapi nggak bisa temukan kata yang lain selain kata tolol gitu. Kalau pikirnya kasih karunia itu berarti license to sin, izin untuk berbuat dosa, itu BEGO teman-teman. Karena kasih karunia justru berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Uang kita bukan punya kita lagi. Harta kita bukan punya kita lagi. Warisan kita bukan punya kita lagi gitu. Hidup ini bukan punya kita. Karena itu kita harus menghasilkan buah. Hidup bisa bawa hal-hal yang mengejutkan, ya kan? Hidup bisa bawa hal yang menyedihkan. Hidup bisa tidak adil. Tapi hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu hidup kita indah. Karena Yesus mati bagi kita. Tapi itu juga berarti hidupku bukannya aku lagi. Hidup saya ini harus saya pakai untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuan saya. Kalau saya bekerja keras supaya dapat banyak uang, itu untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuannya saya. Kalau di Dream House kita bekerja keras supaya hak anak terpenuhi, itu untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Iya kan? Manusia itu nggak bisa dirubah. Manusia hanya bisa diarahkan ke jalan untuk berubah. Dan yang bisa rubah manusia adalah kesadaran akan kasih karunia. Kita semua brengsek jahat harus mati. Yesus mati gantikan kita. Dan sekarang kita hidup. Lalu mau apa yang hidup ini? Ya hidup yang mengikuti Yesus.
Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Allah lakukan untuk kita? Dia mengasihi kita kan? Dia berikan yang terbaik untuk kita. Lalu dia memelihara kita. Dia menjaga kita. Dia membesarkan kita. Seperti pengurus kebun yang menyiram, memberi pupuk. Ketika pemiliknya bilang, aku mau tebang aja. Tolong Tuhan, beri 1 tahun lagi. Aku akan tambahkan pupuk di sini. Pupuk kandang, pupuk apa, pokoknya aku akan tambahkan pupuk. Aku akan urus dia supaya dia berbuah tahun depan. Teman-teman, ini peringatan sebenarnya dari Yesus. Pohon ini diberi kesempatan 1 tahun lagi. Baca perikop ini saya takut sekali. Kenapa? Karena hidup adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Setiap hari ketika bangun, sadari ini, setiap hari yang baru adalah pengurus kebun itu bilang kepada Tuhan, 1 hari lagi ya Tuhan, aku akan mengurusnya, kasih pupuk, kasih air, supaya dia berbuah. Setiap tambahan 1 hari dalam hidup kita, itu adalah kasih karunia. Karena si pengurus kebun itu bilang, Tuhan jangan tebang dulu, 1 hari lagi. 1 hari lagi. Pahami setiap hari yang kita dapatkan dari Tuhan itu sebagai kasih karunia, 1 hari lagi. Dan setiap hari, kalau Tuhan masih berikan 1 hari, biarlah itu menjadi hari di mana kita dipupuk, disirami, supaya kita menghasilkan buah untuk Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan masih beri waktu kepada kita. Kalau kita sia-siakan waktu itu, bukan Tuhan yang jahat, kita yang BEGO. Menghasilkan buah itu artinya apa? Menghasilkan buah itu bukan punya gereja dengan jemaat 1 juta, bukan. Menghasilkan buah adalah dengan hidupmu, engkau berdampak bagi dunia. Kalau punya jemaat 1 juta tapi kemudian dibenci orang-orang, apa dampakmu? Ya kan? Kita bahagia ketika kita bisa membuat orang lain bahagia dengan hidup kita. Gak harus jadi kaya, teman-teman. Satu pesan kuat yang saya harap ditangkap oleh orang-orang ketika datang ke Dreamhouse adalah, kamu gak harus kaya raya untuk lakukan pekerjaan kayak gini. Untuk mulai yayasan gak harus kaya, gak harus jadi anak pejabat dulu, gak harus jadi politisi dulu gitu. Tapi ketika jadi pengikut Yesus, otomatis hidupku bukannya aku lagi. Dan selama hayat masih di kandung badan, setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Dari pihak Tuhan dijamin akan dikasih air. Dari pihak Tuhan dijamin akan dikasih pupuk. Dari pihak Tuhan dijamin mataharinya cukup untuk fotosintesis. Dari pihak Tuhan dijamin akan dibersihkan dari rumput-rumput liar. Pengurus kebun itu akan mengurusnya, menjaminnya. Karena setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, pakai itu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Tuhan akan cari. Pada waktunya nanti, Tuhan gak tanya gelar sarjanamu apa. Tuhan gak tanya rumahmu di mana. Tuhan hanya mau lihat mana buahnya. Mana buahnya. Orang yang menanam, kebahagiaan seorang yang menanam adalah ketika lihat buahnya mulai keluar. Iya kan? Nah, kalau mau membahagiakan Tuhan, ketika buahmu mulai keluar. Bukan soal dosa siapa. Bukan soal adil nggak adil hidup ini. Tapi soal kita memberi hidup kita untuk menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia yang kami terima dari Engkau. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami. Setiap hari bagi kami adalah kasih karunia. Kami mau belajar ini Tuhan, dan kami mau hidupi ini.
Sehingga hidup kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Hanya Engkau